Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, hadirin hadirat para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam ke-18 dari bulan Maret ini 2022, kita akan menyongsong, kita akan menyambut datangnya sebuah malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan, malam mustajabnya doa sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan para ulama yang lain, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah hari pertengahan bulan Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu artinya adalah malam tanggal 15, malam pertengahan bulan Sya'ban, yang tahun ini tahun 1443 Hijriah jatuh pada Kamis malam Jumat malam ini tanggal 17 malam tanggal 18 Maret 2022. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama yang ingin kami sampaikan terkait dengan malam yang penuh keberkahan ini, bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang betul-betul memiliki kemuliaan. Adalah salah satu malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh keutamaan, malam yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, bahwa beliau bersabda, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat khusus, mencurahkan rahmat khusus kepada seluruh makhluk pada malam nisfu Sya'ban. Rahmat khusus artinya adalah rahmat yang disertai dengan pemberian pahala, rahmat yang disertai dengan kemuliaan, rahmat yang disertai dengan ketinggian derajat, bukan rahmat umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya yang sifatnya umum ke seluruh makhluk, tidak terkecuali orang-orang yang kafir, orang musyrik, pelaku ketaatan, pelaku kebaikan, orang yang bertakwa, para pelaku dosa-dosa besar, bahkan kepada para binatang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya yang umum kepada mereka semuanya. Kita bisa berjalan dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ini adalah karena rahmat yang sifatnya umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia. Bisa bernafas, jantung kita berdetak, darah kita mengalir, ini semuanya adalah berkat rahmat Allah yang sifatnya umum, yang di dalam kehidupan dunia Allah berikan kepada seluruh orang tanpa terkecuali, kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Hadirin rahimakumullah, sedangkan rahmat yang sifatnya khusus adalah rahmat yang disertai dengan ketinggian derajat, rahmat yang disertai dengan pemberian pahala, rahmat yang disertai dengan pengampunan dosa, rahmat yang disertai dengan kemuliaan, keberkahan. Dan salah satu malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat khususnya kepada seluruh makhluk, kecuali yang disebutkan oleh baginda Rasul di bagian akhir hadis ini, malam itu adalah malam nisfu Sya'ban, yaitu Kamis malam Jumat malam ini. Yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi, Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat khususnya kepada seluruh makhluk fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh makhluknya, sebagian diampuni seluruh dosanya dan sebagian diampuni sebagian dosanya.
illa limusyrikin, kecuali kepada orang yang musyrik, orang kafir, orang murtad, orang non-muslim, dia tidak akan mendapatkan rahmat khusus dari Allah, dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dia tidak akan mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pengampunan dosa dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. Au musyahin, atau juga orang yang muslim tetapi menyimpan rasa kebencian, menyimpan permusuhan di dalam hatinya, menyimpan hasud, iri, dengki kepada sesama muslim yang lain karena urusan-urusan duniawi. Orang muslim tetapi di hatinya ada penyakit-penyakit hati seperti yang kami sebutkan tadi, maka dia juga dikecualikan, dia tidak akan mendapatkan rahmat khusus, dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Hadirin sekalian, Al-Hafidh Al-Haythami, salah seorang pakar hadis, mengatakan bahwa hadis ini di samping diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, juga rawahu Tabarani, kata beliau, fi Al-Kabir wal Awsat. Kata beliau, Al-Haythami mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Awsat. Kemudian lanjut beliau, wa rijaluhuma thiqat, dan para perawi di Al-Mu'jam Al-Kabir dan di Al-Mu'jam Al-Awsat yang meriwayatkan hadis tersebut, thiqat, adalah para perawi hadis yang terpercaya. Al-Mundhiri, Al-Hafidh Al-Mundhiri, beliau mengatakan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, hadis ini rawahu Tabarani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani fil Awsat, wa Ibnu Hibban fi Sahihihi wal Baihaqi, wa rawahu Ibnu Majah bi lafdhihi min hadits Abi Musa Al-Asy'ari wal Bazzar wal Baihaqi min hadits Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bi nahwihi bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang bisa dipedomani. Kemudian di dalam hadis yang lain, meskipun tidak sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban," jika telah datang malam nisfu Sya'ban, nada munadin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang malaikat untuk berseru, "Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah." Apakah ada orang yang beristighfar pada malam nisfu Sya'ban? Fa'aghfiralah. Maka Allah, kata malaikat, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, mengumumkan, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada orang yang beristighfar di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada orang yang meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam itu, fa'u'tiyah, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta. Hadirin rahimakumullah, di samping hadis yang bisa kita pedomani, sebagian di antaranya sahih, para perawinya thiqat, bisa dipercaya. Ini bukan kata sembarang orang, tetapi komentar terkait dengan hadis yang kita baca tadi, bahwa hadis-hadis tersebut para perawinya adalah thiqat, sahih, dan lain sebagainya. Itu adalah mereka adalah para ulama ahli hadis yang memang mereka memiliki kapasitas keilmuan untuk menilai, memberikan penilaian terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebagian hadis yang kami sebutkan tadi, meskipun dhaif, tetapi para ulama hadis sepakat menyatakan, sebagaimana Imam An-Nawawi di dalam Muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan juga para ulama yang lain, As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para ulama hadis yang lain, hadis-hadis yang dhaif bisa dipedomani di dalam Fadail Al-A'mal, bisa diriwayatkan, bisa disebutkan di dalam Fadail Al-A'mal, di dalam anjuran melakukan amal-amal kebaikan, ya, dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah kedhaifannya tidak terlalu parah. Hadirin rahimakumullah, di samping hadis yang kita baca tadi, yang bisa kita pedomani di dalam menjelaskan kepada umat mengenai keutamaan, kemuliaan, keberkahan malam nisfu Sya'ban, para ulama dari 4 mazhab juga menyampaikan dan menegaskan kepada kita semuanya bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam mustajabnya doa, malam keberkahan, malam keutamaan, malam kemuliaan. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Beliau mengatakan,
وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. Telah sampai berita kepada kami bahwa dulu kata beliau pernah dikatakan bahwa doa itu diijabah oleh Allah, mustajab di 5 malam. Yang pertama adalah malam Jumat, yang kedua adalah malam Hari Raya Idul Adha, yang ketiga adalah malam Hari Raya Idul Fitri, yang keempat adalah malam 1 Rajab, dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau mengatakan walhasilu kesimpulannya, kata beliau, anna li hadhil lailati fadlan, bahwa malam nisfu Sya'ban itu memiliki keutamaan, wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusah, dan bahwa di dalam malam nisfu Sya'ban itu terdapat pemberian ampunan secara khusus, wastijabatun makhsusah, dan dikabulkannya doa, pengabulan doa secara khusus. Wa min thamma, dan dari sini qala Syafi'i radhiyallahu anhu inna ad-du'a yustajabu fiha. Dari sini kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa itu diijabah di dalamnya. Ini dari mazhab Imam Syafi'i. Dari mazhab Hanafi, Ibnu Nujaim di dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq, beliau mengatakan wa minal mandubati ihya'u layalil 'ashri min ramadhana wa lailatai al-'idaini wa layali 'ashri dzil hijjah wa lailatin nisfi min sya'bana kama waradat bihil ahadits. Syekh Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam Al-Bahrul Ra'iq, beliau mengatakan di antara hal-hal yang disunnahkan, di antara perkara-perkara yang dianjurkan adalah menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, 2 malam hari raya, malam-malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian malam nisfu Sya'ban, kata beliau. Kata beliau apa? Walailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban kama waradat bihil ahadits, sebagaimana hal itu diterangkan, dijelaskan di dalam beberapa hadis. Dari mazhab Maliki, dari mazhab Al-Imam Malik, Syekh Abu Abdullah Al-Mawwaq Al-Maliki di dalam kitab At-Taj wal Iklil li Mukhtasari Khalil, beliau mengatakan waqad raghaba fi siyam Sya'ban wa qila fihi turfa'ul a'malu wa raghaba fi siyami yaumi nisfihi wa qiyami tilkal lailah. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Dikatakan bahwa di dalamnya adalah turfa'ul a'mal. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang turfa'ul a'mal. Amal-amal kebaikan kita diangkat ke suatu tempat di langit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban dan menghidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam 15 Sya'ban. Kemudian Ibnul Hajj Al-Maliki di dalam kitab Al-Madkhal, beliau mengatakan apa? Lailatul nisfi Sya'ban faslun wa bil jumlah fa hadhihi al-lailatu wa illam takun lailatul qadri falaha fadlun 'azimun wa khairun jasimun wa kana as-salafu radhiyallahu anhum yu'azzimunaha wa yushammiruna laha qabla adyaniha fama ta'tihim illa wa hum mutaahhibuna liliqa'iha wal qiyam bi hurmatiha ala ma qad ulima min ihtiramihim lisya'airi ala ma taqaddama dhikruhu hadha huwa at-ta'dhimu asy-syar'iyyu li hadhihi al-lailah. Akan kami terjemahkan secara singkat untuk menghemat waktu karena waktu yang terbatas. Dan kesimpulannya bahwa malam nisfu Sya'ban, kata Ibnul Hajj, beliau adalah salah seorang ulama mazhab Maliki, meskipun malam nisfu Sya'ban bukanlah Lailatul Qadar, tetapi ia memiliki keutamaan yang agung, memiliki kebaikan yang agung. Para ulama salaf yu'azzimunaha, kata beliau. Para ulama salaf mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Dan sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban, mereka telah bersiap-siap untuk menyambutnya. Mereka telah bersiap-siap untuk menyongsongnya. Kemudian ulama yang lain,
Syekh Mansur Al-Buhuti Al-Hambali di dalam kitab Kasyaful Qina' dari mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Kasyaful Qina' di dalam kitab Kasyaful Qina' an Matnil Iqna'. Kata beliau, wa fi istihbabi qiyamiha ay lailatin nisfi min Sya'ban ma fi ihya'i lailatil 'Id, hadha ma'na kalami Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab Al-Baghdadi thumma Dimashqi fi kitabih al-musamma Al-Lataif fil Wadhaif. Jadi disunnahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, sebagaimana kita juga dianjurkan untuk menghidupkan malam hari raya, kata beliau. Kemudian Al-Hafidh Zainuddin Ibn Rajab Al-Baghdadi thumma Dimashqi Al-Hambari di dalam kitab Lataiful Ma'arif fi mali mawasimil 'ami min al-wadhaif, beliau mengatakan, wa amma siyamu yaumin nisfi min Sya'bana fa ghairu manhiyin anhu fa innahu min jumlati ayyamil bid al-ghurril mandubi ila siyamiha min kulli syahrin wa qad warada al-amru bi siyamihi min Sya'bana bi khususihi. Beliau mengatakan, Ibnu Rajab di dalam kitab Al-Lataif, Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwa berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal 15 Sya'ban, ini adalah sesuatu yang disunnahkan, dianjurkan, karena ia adalah satu di antara 3 ayyamul bid. Ayyamul bid sebagaimana kita tahu adalah tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 setiap bulan Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk berpuasa pada 3 hari ini setiap bulan, ya, kecuali hari-hari yang diharamkan, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah. Tetapi pada hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, kita disunnahkan dan dianjurkan untuk berpuasa 3 bulan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kecuali pada pertengahan bulan Sya'ban. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban ini disunnahkan berdasarkan salah satunya adalah dalil umum yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan bahwa berpuasa pada ayyamul bid adalah sunnah. Kemudian ada sebagian kalangan, ada sebagian aliran yang membid'ahkan, menyesatkan, mengharamkan orang-orang untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kata mereka malam ini adalah malam yang biasa, bukan malam yang penuh keberkahan. Kita bantah. Kita kutip di sini apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, junjungan mereka. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Majmu' Al-Fatawa juz 23 halaman 131. Dia mengatakan, Ibnu Taimiyah bukan ahlu sunnah, tetapi kita kutip pendapatnya di sini untuk membungkam orang-orang yang sangat mengkultuskan Ibnu Taimiyah, tetapi mereka mengeluarkan pendapat yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang memiliki keutamaan, tetapi mereka mengatakan bahwa malam ini adalah malam yang biasa-biasa saja. Kata mereka, bahkan kalau kita membaca Yasin, melakukan amal-amal kebaikan, kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban, kita berkumpul di masjid, di musola, atau di tempat-tempat tertentu dalam rangka untuk melakukan kebaikan di malam yang penuh keberkahan ini, kemudian kita berdoa bersama, ini adalah bid'ah yang sesat yang mengantarkan dan menjerumuskan seseorang ke api neraka. Wal'iyadu billahi ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, junjungan mereka? Su'ila di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa an salati nisfi Sya'ban, mengenai salat nisfu Sya'ban. Apa kata Ibnu Taimiyah? Fa ajaba idza shallal insanu lailatan nisfi wahdahu aw fi jama'atin khassah kama kana yaf'al tawaifun minas salaf fahuwa ahsan. Salat nisfu Sya'ban, jika seseorang melakukannya sendirian atau bersama jamaah secara khusus sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ulama salaf, maka itu lebih baik. Kemudian Ibnu Taimiyah juga di dalam Majmu' Al-Fatawa juz 23 halaman 131, dia mengatakan, wa amma lailatun nisfi faqad ruwiya fi fadliha ahadits wa athar wa nuqila an ta'ifatin min as-salaf annahum kanu yusalluna fiha fa salatul rajuli fiha wahdahu qad taqaddamahu fihi salafun wa lahu fihi hujjatun fala yunkaru mithlu hadha. Ibnu Taimiyah mengatakan malam nisfu Sya'ban diriwayatkan mengenai keutamaannya hadis-hadis dan beberapa athar, dan dinukil
diceritakan dari beberapa orang ulama salaf bahwa mereka melakukan sholat di malam nisfu Sya'ban, sholat-sholat sunnah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Maka sholat seseorang pada malam nisfu Sya'ban katanya sendirian. Ini ada kelanjutannya ya, kalau sholat berkumpul berjamaah itu nanti ada komentar dia, tetapi tidak saya baca karena agak panjang. Kata dia, fasolatul rajuli fiha wahdahu qad taqaddamahu fihi salaf. Jadi kalau seseorang melakukan sholat sendirian pada malam nisfu Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan sholat sunnah, kata Ibnu Taimiyah, sendiri tidak secara berjamaah, maka perbuatannya ini ada contohnya di kalangan para ulama salaf, walahu fihi hujjah, dan dia memiliki dalil yang bisa dipedomani, fala yunkaru mithlu hadza, maka hal ini tidak patut diingkari, tidak semestinya diingkari. Para pengikut Ibnu Taimiyah mengingkari hal ini, sementara junjungan mereka Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Fala yunkaru mithlu hadza. Hal-hal seperti yang kita sebutkan tadi tidak sepatutnya diingkari. Kemudian hal serupa dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtidha as-Sirat al-Mustaqim. Kemudian Az-Zahabi juga seorang tokoh yang sangat dikagumi, dikultuskan, diagung-agungkan oleh mereka yang membid'ah sesatkan seseorang ketika dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Az-Zahabi, murid Ibnu Taimiyah, di dalam Tadhkiratul Huffaz ketika dia menyebutkan biografi Al-Hafidh Abil Qasim Ibn Asakir, dia mengatakan apa? Waqala al-muhadditsu Bahauddin al-Qasim, kana abi rahimahullahu muwadhiban 'ala al-jama'ati wat-tilawa, yakhtimu kulla jumu'atin wa yakhtimu fi ramadhana kulla yawmin wa ya'takifu fil manarati asy-syarqiyyati wa kana katsiran nawafil wal adhkar wa yuhyi lailatan nisfi ay min Sya'ban wal 'idain bis salati wadh-dzikr. Bahkan Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani memberikan penilaian sahih terhadap hadis pertama yang kita baca tadi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban, dan diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Al-Albani, tokoh besar Wahabi yang dianggap sebagai muhaddits terbesar abad ini, ya, muhaddits terbesar abad ini menurut mereka. Dia mensahihkan hadis mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban.